Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Pak Yuri, ini Pak Yuri dan tim mungkin dari pemerintah ini lagi kayak balapan sama hoax, Pak. Karena ini banyak sekali kalau kita buka di medsos gitu ya, informasi-informasi yang gambarnya pun entah dari mana saya juga nggak tahu gitu. Dan yang menggambarkan bahwa ini bahaya banget, paniklah gitu. Sebisa mungkin dibikin panik. Tantangan dari pemerintah adalah bagaimana mengimbangi kecepatan dari hoax itu. Mungkin sudah ada cara-cara yang sudah diramu begitu oleh pemerintah. Permasalahan COVID-19 itu kan bukan hanya permasalahan satu dimensi permasalahan kesehatan aja. Ini banyak masalahnya. Oleh karena itu pemerintah sudah membentuk sebuah konsep di dalam penanganan ini. Kita bagi dua, ada klaster kesehatan, tentunya akan berbicara tentang masalah-masalah kesehatan. Dan yang kedua adalah klaster dampaknya. Nah, di antaranya di dalam itu ada masalah yang tadi disebutkan, yang kita bicarakan tentang komunikasi, tentang berita-berita yang tidak benar dan sebagainya. Kementerian Komunikasi dan Informasi sudah menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan sudah tegas sebenarnya penyebar berita tidak benar itu kan sebenarnya melawan hukum kan. Aturannya ada, undang-undangnya ada. Sekarang ini masuk di dalam law enforcement. Ini penting buat kita karena ini harus menjadi pembelajaran semua ya, bukan hanya pembelajaran di bidang kesehatan tentunya, tapi juga pembelajaran di dalam kaitan dengan bidang sosial, bidang komunikasi dan sebagainya. Kita kan sedang membangun bangsa yang menjadi dewasa ya, dan ini sebenarnya bukan dilakukan oleh banyak orang gitu loh, tetapi dilakukan oleh sedikit orang dengan banyak cara itu. Ini yang sekarang sedang dikerjakan dan kita bersyukur bahwa kerjasama antar kementerian lembaga yang terintegrasi dan sebagainya bisa mengarahkan ke arah sana. Kita kemarin memahami betul bahwa ada satu pelanggaran undang-undang yang sangat mendasar dengan mengekspos identitas korban atau identitas orang sakit. Ini kan sudah jelas-jelas melawan undang-undang. Sehingga sekarang ruangnya cuma satu, law enforcement, cuma itu saja. Dan ini dikerjakan sekarang. Masyarakat kalau ingin mengetahui informasi detail selain mungkin melalui televisi, ini kalau media sosial bisa kemana aja Pak? Ya sebenarnya portal-portal resmi dari pemerintah itu sudah cukup banyak ya. Kalau di Kementerian Kesehatan kita sudah menyiapkan call center yang terintegrasi dengan Public Safety Center si 119. 119 itu kan sudah sering dikenal ya. Awalnya 119 itu kan hanya kegawat daruratan saja. Tetapi karena portal ini sudah akrab dengan masyarakat, maka kita masukkan lagi konten di dalam portal itu sehingga masyarakat itu nggak perlu terlalu banyak menghafalkan nomor gitu ya. Dengan satu nomor diharapkan seluruhnya bisa masuk. Di Halo Kemkes pun juga sudah ada. Ini kalau berarti sosialisasi kepada kepala-kepala daerah juga penting ya, Pak Yuri. Ini bagaimana penyampaiannya? Sebenarnya kita tidak perlu membuat sosialisasi kepala daerah karena aturan undang-undang sudah harusnya sejalan gitu ya? itu kan sudah menyebutkan. Tapi sudah sejalan semua, Pak? Iya, menyebutkan. Nah, ini yang kemudian kita tentunya harus banyak berkomunikasi. Banyak berkomunikasi sehingga di dalam mengimplementasikan niat baik kita, semuanya punya niat baik. Itu paling tidak senada lah, tidak kemudian ada yang terlalu banyak gitu, tapi juga tidak ada yang ketinggalan gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Oke Pak Yuri, Dr. Agus mungkin ada tips kepada masyarakat bagaimana mereka saat ini lifestyle mereka begitu ya, gaya hidup mereka harusnya seperti apa agar bisa tadi imunitasnya juga bisa baik begitu. Secara umum tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana menjaga daya tahan tubuh kita supaya tidak mudah terinfeksi. Juga termasuk terinfeksi virus COVID-19 ya. Salah satunya upaya itu adalah satu ya istirahat yang cukup, yang kedua makan minum yang bergizi dan teratur ya. Kemudian olahraga ya. Kemudian hindari mengkonsumsi yang dapat menurunkan imunitas seperti mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi rokok, itu tentu tidak baik untuk dilakukan. Terus pola hidup yang sehat yang lain adalah tadi Kemkes sudah pernah sering sampaikan, yaitu sering cuci tangan, terutama apabila kita habis memegang area-area publik yang kotor, sehingga apalagi apabila sebelum kita memegang muka ya, mulut, hidung, cuci tanganlah dengan 6 langkah cuci tangan yang benar. Secara umum seperti itu. Kadang gitu ya, apa keringetan dikit langsung ngelap gitu tuh nggak boleh ya. Itu kalau tapi Dok, kalau untuk fasilitas sendiri dokter menilai di Indonesia sudah memadai untuk menangani corona ini? Tentunya Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan itu semua, dan SDM kami sebagai dokter paru sudah sebagai lini pertama karena yang terdepan di dalam tata laksana COVID-19 ini juga sudah
siap ya. Kita ada 1.100 dokter paru dari seluruh Indonesia dan kita juga sedang mempersiapkan untuk TOT dokter-dokter paru itu beberapa step yang sudah kita kerjakan seperti itu. Oke, kalau misalnya ini kita pakai pengandaian mungkin dok ya. Ada yang mungkin yang gejalanya mungkin kena begitu ya, mereka mulai batuk, mereka sesak nafas, tapi mereka terkendala komunikasi misalnya. Apa sebetulnya penanganan pertama mungkin yang cepat yang bisa dilakukan begitu? Mereka kan sebenarnya kalau di tahap awal mereka pasti belum tahu apakah saya terkena atau tidak kan. Jadi kalau gejala batuk pilek seperti biasa ya bisa menggunakan obat-obat simptomatik awal ya untuk obat flu ya. Tetapi setelah itu segera ke dokter. Yang terpenting itu ke fasilitas pelayanan terdekat. Oke, Pak Yuri, closing statement dari Anda mungkin punchline apa nih untuk masyarakat agar ya hiraukan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab gitu dan fokus ke update-update yang disampaikan oleh pemerintah. Penyakit ini penyakit menular. Kuncinya bisa dicegah. Dan cara mencegahnya adalah pada orangnya, bukan pada penyakitnya. Oleh karena itu perilaku yang benar. Perilaku yang benar itu tentunya harus memiliki dasar wawasan, pengetahuan yang benar. Oleh karena itu jangan mudah untuk kemudian mempercayai informasi yang ke sumbernya saja nggak jelas itu loh. Ini. Dan untuk mendapatkan akses sumber yang benar itu kan mudah. Banyak fasilitas kesehatan dan semua tenaga kesehatan akan mampu untuk memberikan informasi yang benar terkait dengan ini. Jadi jangan mempercayai informasi yang tidak bersumber dari otoritas kesehatan misalnya, atau sumber-sumber yang lebih berbicara mengajak melakukan sesuatu yang kemudian nggak jelas ujungnya kemana ini. Nah, dan masyarakat kita udah pinter kok bagaimana mencegah batuk, pilek, influenza dari zaman dulu kita sudah pernah itu. Jangan kehilangan logika yang seperti itu karena panik. Gitu. Nah ini kalau misalnya ada yang bilang atau kepanikannya berdasar belum ada vaksin ya, jawabnya bagaimana dok? Ya, sakit ini tidak mendadak kan, pasti harus ada sumber penularnya kan. Apakah kemudian kalau kita sudah divaksin terus kita mengatakan bahwa saya akan kebal dengan penyakit, semua penyakit? Tentunya tidak kan. Oleh karena itu sebaiknya perubahan perilaku. Platform kita yang ditetapkan oleh pemerintah sudah ada yang kita sebut dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ini platform besarnya, kapal besarnya itu. Kita sudah tidak lagi masuk di dalam tahapan mensosialisasikan, mestinya membudayakan. Di dalam platform inilah ada namanya pola hidup bersih sehat dan sebagainya. Ini saja yang kita naiki. Kapal ini sajalah yang kita naiki, kapal Germas ini yang kita naiki. Tentunya harus berorientasi pada keluarga. Ini menjadi penting. Karena bagaimanapun juga community itu basisnya. Penyelesaian masalah COVID ini sebagian besar terletak pada masyarakat. Pemerintah hanya menjadi dirijennya saja. Saya mau ke Dr. Agus lagi. Ini sebetulnya kalau Anda membandingkan mungkin ya ketika wabah MERS begitu ya dengan sekarang, ini situasinya di luar dari aspek sosial ya, secara medik itu hampir sama atau tidak? Berbeda tentunya berbeda, kan. Ya, berbeda karena memang kasus sekarang ini outbreak-nya lebih besar dibanding MERS waktu itu. Meskipun resikonya lebih rendah. Iya, resiko kematiannya lebih rendah, tetapi outbreak penularannya lebih cepat sehingga WHO sendiri juga sudah memperlakukan PHEC kan, sehingga itu harus menjadi warning kepada semua negara termasuk tenaga medis untuk menyikapinya. Kok seperti kalau saya kemarin sepertinya banyak sekali begitu ya orang dari pihak luar begitu ya yang seperti menunggu-nunggu. Ini Indonesia tidak mungkin tidak ada yang tersuspek. Ketika belum ada 2 orang itu ada, melihatnya seperti apa sih? Ini Indonesia seperti ditunggu-tunggu, WHO juga. Karena bagaimanapun juga, ya secara teori ya, secara teori kalau ini kuman virulensinya tinggi dengan sekarang ini perjalanan antar negara yang sangat begitu mudahnya, maka sudah bisa diprediksi seharusnya waktu itu ya di Indonesia itu ada kasus karena kan ada pergerakan antar manusia antar negara yang begitu cepatnya. Nah ini yang mereka memperkirakan seharusnya Indonesia ada. Ya mungkin bisa kita sepakati di sini mungkin yang memperburuk keadaan adalah bukan COVID itu sendiri tapi tindakan irasional kita yang sebetulnya memperburuk keadaan. Terima kasih Pak Yuri dan juga Dr. Agus atas kebersamaan bersama kami hari ini. Pemirsa demikian dialog Moto Morning Talk kali ini dan tetaplah bersama kami. Good Morning Jakarta akan segera hadir usai jeda.